Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, Ibu harap dimanapun anak-anak berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar materi pada tema 1, yaitu alat gerak hewan dan manusia, pada subtema 1, yaitu alat gerak hewan pada pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita untuk berdoa. Nah, gimana? Apakah semuanya udah siap untuk belajar? Harus siap dong, nggak boleh nggak siap ya. Karena hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak hewan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada Pak Rudi dan Edo. Nah, mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Di sini kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi. Sampai-sampai Edo mau membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kelinci ini. Siapa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan manusia, alat gerak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, di dalam alat gerak aktif ini, yang terdapat dalam tubuh yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yang terdapat di dalam tubuh yaitu tulang. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Kira-kira bagian mana ya yang gambar otot? Nah, ya benar. Ini merupakan gambar otot dan ini merupakan bagian dari tulang. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Nah, otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot baru tulang itu bisa bergerak. Sekarang kita masuk pada alat gerak hewan. Nah, setiap hewan itu menggunakan alat gerak yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sayap. Ada juga hewan yang bergerak menggunakan sirip. Dan juga ada hewan yang bergerak menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, untuk memanjat, dan berenang. Ada yang tahu nggak hewan apa yang bergerak menggunakan kaki? Nah, iya benar. Hewan yang bergerak menggunakan kaki, contohnya ialah ayam. Kemudian ada kambing, ada rusa, dan masih banyak lagi hewan yang menggunakan alat gerak kaki. Kalau hewan yang bergerak menggunakan sirip, ada yang tahu? Nah, iya. Kalau hewan yang bergerak menggunakan sirip yaitu ikan. Sedangkan hewan yang bergerak menggunakan otot perut contohnya yaitu ular. Nah, ular ini hanya bergerak menggunakan otot perut karena ular ini tidak punya kaki. Kalau hewan yang bergerak menggunakan sayap, apakah ada anak-anak yang tahu? Nah, iya benar sekali. Hewan yang bergerak menggunakan sayap yaitu burung dan ada juga lebah. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Begitu juga dengan hewan. Hewan tidak dapat bergerak jika tidak mempunyai alat gerak.
Sekarang, coba anak-anak perhatikan dan dengarkan sebuah paragraf yang akan Ibu bacakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Tadi Ibu telah bacakan satu paragraf. Nah, dari satu paragraf yang Ibu bacakan tadi, apakah ada yang tahu kira-kira apa ide pokoknya? Jadi, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok? Cara menemukan ide pokok yaitu yang pertama, bacalah teks tersebut secara keseluruhan. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian, tentukan inti dari kalimat utama, karena sebagian besar ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Biasanya, kalimat utama itu terdapat di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf, terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Jadi, pada paragraf tadi, kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ide pokoknya ialah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu setelah kalimat utama. Pengembangan dari kalimat utama yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa alat gerak itu merupakan alat yang digunakan oleh hewan maupun manusia untuk dapat bergerak. Sedangkan alat-alat gerak yang terdapat pada hewan yaitu ada kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Sedangkan ide pokok merupakan gagasan utama dalam teks. Nah, untuk mencari ide pokok itu biasanya terdapat pada awal kalimat atau kalimat utamanya terdapat di awal. Kemudian, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Nah, cara untuk menemukan ide pokok yaitu dengan membaca teks secara keseluruhan, kemudian mencari kalimat utama dari teks tersebut, dan juga menentukan inti dari kalimat utamanya. Nah, kalau kalimat pengembang yaitu merupakan pengembangan dari kalimat utama. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk terus mengulang-mengulang pembelajaran di rumah. Bisa juga dilihat video ini. Dan juga untuk tugasnya nanti dikerjakan tugas pada buku siswa. Nanti dikirimkan melalui WA Group. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.